Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi nih bersama kami English Banua dalam agenda Weekly Scholarship. Saya Dea Agustina yang akan memoderatori dan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan cerita dan insight dari pemateri inspiratif kita hari ini. Nah, sebelumnya ada dua patah kata dulu nih dari founder kita English Banua. Kepada Mr. Yan, dipersilahkan. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Mr. Cahyo. Halo Mr. Cahyo. Mr. Cahyo, kalau boleh tahu asalnya Ya, dari Kediri ya Mr. ya? iya, aku dari Kediri. Nah, kebetulan saya pernah ngajar di Kediri juga Mr. Cahyo di kampung Inggris, Pare waktu itu. Pernah di sana. Oh, iya, iya. Mantap, Iya. mantap. Nah, jadi ini salah satu momen keren ya, nggak di-expect kalau Mr. Cahyo ternyata dari Kediri. Nah, anyway teman-teman, Mr. Cahyo ini influencer pertama yang saya temuin dan mau membagikan link beasiswa apa esai ya, beasiswanya secara gratis. Jadi teman-teman bisa cek di IG-nya Mr. Cahyo ya, kalau teman-teman pengen searching beasiswa tersebut. Nah, mungkin itu aja sih dari saya. Makasih banyak ya buat Mr. Cahyo atas waktunya sudah menyempatkan datang ya di acara ini. Dan ini anyway teman-teman acaranya terbuka tiap minggu ya kita bikin webinar ini. Jadi jangan keluar dari grup kalau apa selesai acara dan selamat menikmati acara ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan lagi ke moderator. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke acara utama kita, yakni penceritaan nih dari tentang beasiswa Erasmus Mundus ini oleh Mr. Cahyo. Mungkin beberapa tentang pemateri kita hari ini yang bernama lengkap Cahyo Febri Wijaksono yang sudah menempuh S1 di Universitas Negeri Surabaya yang saat ini melanjutkan studi S2-nya di beberapa negara nih melalui beasiswa Erasmus Mundus. Jadi teman-teman di akhir nanti kita ada sesi Q&A, jadi jangan sia-siain waktu tanya jawabnya bersama langsung Mr. Cahyo. Oke, langsung saja kami serahkan ke Mr. Cahyo. Oke, thank you semuanya. Mungkin aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, thank you atas invitation-nya teman-teman dari English Banua. Em, dan makasih juga. Aku tadi waktu join agak kaget sebetulnya. Yang join banyak banget. Jadi selamat datang teman-teman sekalian. Hari ini aku mau sharing sesuatu yang barangkali nggak terlalu banyak terekspos dan terpublish di sosial media dan internet ya mengenai salah satu beasiswa. Buat kalian yang terutama pengen gabung atau pengen melanjutin studi pendidikan tinggi khususnya buat S2 ya ini ya. Aku akan sharing berbagai macam hal, terutama aku akan posisikan diri sebagai pembelajar ya. Aku akan memposisikan diriku juga sebagai peserta gitu supaya apa yang aku sampaikan bisa diterima secara efektif oleh kalian semua. Oke, aku mulai dari slide ini dulu ya. Em, Banyak yang nanya ke aku, sebetulnya Erasmus Mundus ini potensinya itu besar atau tidak gitu ya. Nah, langsung aja aku jawab. By data, per tahun 2025 ya, Indonesia itu meraih peringkat 11 terbanyak beasiswa Erasmus Mundus. Jadi, awardee terbanyak nomor 11 di dunia itu Indonesia. Dari berapa negara? Dari sekitar 70 sampai 75 negara di tahun 2025, Indonesia itu top 11. Artinya negara kita itu lumayan gitu ya, track recordnya di eh, beasiswa ini. Dan itu sebarannya juga sangat merata gitu ya, nggak hanya di STEM, tapi juga teman-teman yang ada di sosial humaniora gitu ya, termasuk jurusan pendidikan, hukum, manajemen, psikologi, dan berbagai jurusan lain. Peluangnya di sini ada. Walaupun ya mayoritas itu memang masih di STEM gitu. Kalau kita lihat proporsinya memang mayoritas itu di STEM, di jurusan sains dan teknologi ya. Jadi di situ. Cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak sosial humaniora bisa menjadi awardee dari beasiswa ini. Termasuk ya, aku adalah anak sosial humaniora ya, jurusanku adalah S1-nya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan tidak mungkin STEM ya. Dan di S2 ini aku ambil
spesifikasi di manajemen perguruan tinggi atau nama lengkap jurusannya adalah Research and Innovation in Higher Education. Jadi jawabannya potensinya sebetulnya lumayan, cuman memang banyak sekali hal yang nggak terekspos gitu dari scholarship ini. Next. Oke. Nah, sekarang coba kita definisikan bareng-bareng ya. Jadi Erasmus Mundus ini apa? Mungkin bisa ketik di kolom chat Zoom ya, yang udah pernah dengar Erasmus Mundus dan sudah tahu itu siapa aja. Eh ketik ya, aku. Karena ini kita sharing session santai ya, jadi bisa agak ramein aja di chat Zoom. Nggak masalah kalau misal kalian tahu Erasmus Mundus ini kayak gimana, atau jangan-jangan kalian belum tahu sama sekali, ketik aja di chat Zoom biar aku bisa ngukur gitu ya cara aku ngejelasin nanti kayak gimana. Oke, sambil nunggu aku mau definisikan dulu apa itu beasiswa Erasmus Mundus. Jadi pertama-tama kita perlu bedakan antara program Erasmus Mundus dengan beasiswa Erasmus Mundus. Nah, ini udah banyak yang ngirim emot ya. Oke, nice. Oke, tolong jangan coret-coret ya teman-teman. Tolong jangan coret-coret ya. Oke, aku lanjutin. Kita perlu bedain dulu apa itu beasiswa Erasmus Mundus dengan program Erasmus Mundus. Karena ini seringkali disamain padahal beda. Aku mulai dulu dari apa itu program Erasmus Mundus. Jadi, program Erasmus Mundus ini merupakan program atau jurusan yang disusun oleh lebih dari dua universitas dari dua negara yang berbeda. Itu adalah program Erasmus Mundus. Jadi, jurusan yang dibentuk atau program yang dibentuk itu foundernya ya itu lebih dari dua universitas dari lebih dari dua negara. Jadi misal di sini ada anak matematika nggak? Misal anak matematika gitu ya, jurusan matematika. Jadi jurusan yang kalian daftarin besok, nah ini ada anak matematika, Rofi mungkin. Nah, jurusan yang kalian daftarin matematika gitu ya, itu dibentuk oleh beberapa kampus gitu ya, misal dari Belgium atau dari Belanda misal gitu ya. Kemudian dari Jerman, tiga negara itu membentuk satu jurusan, yaitu matematika gitu di Erasmus Mundus. Nah, kemudian otomatis wordingnya itu juga kuliahnya pindah-pindah gitu teman-teman. Pindah-pindahnya itu bisa jadi per semester atau bisa jadi per tahun. Kalau aku sendiri, aku pindahnya per semester. Jadi aku kuliah 2 tahun ya, S2. Per semester itu aku pindah. Semester 1 di Austria, semester 2 di Finland, semester 3 itu di Cina ya, part 1, semester 3 part 2 di Austria, dan master thesis terakhir di Austria. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa kok kita kuliahnya pindah-pindah kalau di Erasmus Mundus. Karena memang jurusan ini dibentuk oleh lebih dari dua kampus, dari lebih dari dua negara. Gitu ceritanya. Nah, itu adalah program Erasmus Mundus. Sekarang, beasiswa Erasmus Mundus ya. Nah, jadi kalau beasiswa Erasmus Mundus, itu adalah beasiswa atau dukungan finansial yang diberikan kepada para mahasiswa di program Erasmus Mundus. Jadi sampai sini kita bisa tahu bahwa mahasiswa yang berkuliah di program Erasmus Mundus bisa jadi nggak dapat beasiswa, atau bisa jadi dapat beasiswa, tergantung dia dapat scholarship-nya atau tidak, gitu. Nah, ini sekaligus yang nanya ke aku kemarin di Instagram, bisa nggak kuliah Erasmus Mundus tapi bayar sendiri? Jawabannya bisa. Jadi Erasmus Mundus ini ya selayaknya jurusan aja. Kalian bisa kuliah dengan biaya sendiri atau mengincar beasiswanya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan. Kenapa? Karena nggak semua program itu punya beasiswa. Aku ulangi ya, nggak semua program itu punya beasiswa. Makanya setiap kali ada yang mau daftar program Erasmus Mundus, yang pertama kali aku advise adalah cek apakah program atau jurusan tersebut menawarkan beasiswa. Itu nomor satu yang perlu dicek ya, karena kalau tidak, ya kalian buang-buang apa namanya, buang-buang waktu dan energi ya, karena target kalian misal value funded scholarship, tapi yang kalian daftarin nggak ada scholarshipnya. Artinya kan nggak nyambung antara goal dan apa yang dilakuin. Jadi gitu ceritanya. Nah, kalau teman-teman targetnya adalah beasiswa full ya, misal,
Maka carilah program yang punya apa namanya beasiswa gitu ya. Oke, sorry ke slide sebelumnya. Oke, masih di slide yang ini. Nah, beasiswanya meliputi apa aja? Nah, ini juga yang sering bikin bingung ya. Jadi sebetulnya beasiswa yang didapat itu meliputi apa aja sih? Sebetulnya secara umum Erasmus Mundus ini para awardinya akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama adalah pembebasan biaya kuliah, alias kuliahnya gratis ya, dari masuk sampai lulus. Kedua, biaya hidup bulanan. Dapatnya 1.400 euro per bulan, atau kalau dikonversi ke rupiah sekarang ya sekitar 29 juta per bulan, itu untuk biaya hidup. Itu terserah mau digunain untuk sewa rumah, makan, dan sebagainya. Itu bebas ya, nggak ada kayak laporan pertanggungjawaban, laporan-laporan gitu nggak ada. Itu benar-benar untuk kalian terserah bebas. Dan yang ketiga adalah insurance atau asuransi kesehatan yang mengcover kebutuhan kesehatan kalian ya. Nanti misal selama studi sakit atau gimana. Karena kan negara Eropa ini buat orang Asia ya terutama. Beberapa negara Eropa ini kan cukup ekstrim ya cuacanya. Contoh di Finland. Aku sekarang lagi di Finland posisi dan beberapa teman sekelasku emang ada beberapa yang langsung sakit gitu sih beberapa minggu setelah datang karena suhunya -23, -25 gitu-gitu sih. Jadi emang drop banget dari Asia ke Finland gitu ya. Asia suhunya 35 sampai 40, di sini tiba-tiba -27 gitu kan. Perubahan suhu yang mendadak dan signifikan banget jadi kayak gitu. Nah, jadi buat yang nanya juga kemarin, PP pesawat dari home country ke negara tujuan itu di cover atau tidak? Jawabannya tidak ya. Nah, kalau dulu itu warga Erasmus Mundus itu per bulan cuma dapat 1.000 euro. Nah, tapi per tahun dapat sekitar 3.000 euro gitu ya. Itu untuk keperluan visa, travel, dan sebagainya. Nah, tapi sekarang 3.000 euro itu nggak ada, udah dilebur ke tiap bulan. Jadi benar-benar dikasih 1.400 ya. Allowance-nya per bulan itu dinaikin jadi 1.400, tapi disuruh benar-benar nge-manage sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah cukup 1.400 euro itu untuk hidup di Eropa? In general aku bisa bilang cukup, tapi faktornya ada banyak juga yang menyebabkan 1.400 itu cukup atau enggak. Faktor pertama adalah negara dan kota ya. Kalau kalian misal tinggalnya itu di Belanda, Belanda itu mahal banget memang. Itu akan tipis ya, kayak 1.400 itu tipis banget buat tinggal di Belanda. Tapi kalau kalian tinggal di Austria, di Jerman, di Hungaria, di Belgium, di Denmark, di Ceko, pokoknya negara-negara yang nggak terlalu mahal dibandingkan Belanda ya. 1.400 itu lebih dan bahkan lebih banyak sih. Sebagai gambaran ya, contoh, aku semester satu kan di Austria nih. Di Austria, sewa rumah itu 400 euro lah per bulan. 400 euro. Untuk makan 150 euro. Nah, itu kan baru nggak sampai 700 euro ya. Pengeluaran-pengeluaran lain ya paling buat apa sih, buat jalan-jalan dan lain-lain. Artinya 1.400 itu masih sisa banyak gitu kalau tinggal di Austria. Nah, tapi kalau tinggal di Belanda, biaya tinggal di Belanda housing ya itu 2 sampai 3 kali lipat dari Austria. Nah, itu kan berarti tipis banget ya. Nah, jadi faktornya juga tergantung kota, negara, plus tergantung personal lifestyle kalian. Oke, next. Nah, sekarang ini banyak juga yang nanya ke aku, lulusnya nanti dapat gelar gimana, ijazahnya gimana, kan kuliahnya di beberapa kampus gitu ya. Nah, kalau di Erasmus Mundus ada dua jenis gelar yang biasa diperoleh. Yang pertama adalah gelar bersama namanya, atau kita biasa sebutnya adalah joint degree. Yang kedua adalah gelar ganda, atau kita biasa sebutnya double atau multiple degree. Aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama dari gelar bersama dulu atau joint degree. Nah, joint degree ini, ketika teman-teman lulus, dapat satu gelar dan satu ijazah. Cuman yang tanda tangan di ijazahnya itu dekan atau rektor dari lebih dari dua universitas. Misal lulus dapat Master of Education gitu atau Master of Science. Yang tanda tangan misal dekan atau rektor dari eh, Finland sama Austria, misal kayak gitu ya. Itu adalah joint degree. Nah, kalau gelar ganda, ini teman-teman lulus langsung dapat 2 sampai 3 gelar.
Jadi misal lulus S2 dapatnya langsung MSc sama MED gitu ya. Atau 3 MBA, MSc, MED. Ada juga program yang seperti itu. Ijazahnya juga beda-beda. Nah, dua jenis gelar ini tergantung desain kurikulum dari program masing-masing. Ada program yang otomatis dapat gelar bersama atau joint degree. Ada program yang dapatnya otomatis dapat gelar ganda ya, bisa double atau multiple degree. Tergantung desain kurikulum. Nah, kalau programku sendiri ya, programku dia agak fleksibel. Jadi perolehan gelar akan ditentukan oleh spesialisasi yang aku ambil nanti di semester 3 dan semester 4. Basic keilmuanku kan di jurusan ini education ya. Tapi misal nanti aku ambil spesialisasi policy gitu ya, kebijakan pendidikan misal. Nah, aku dapat eh, double atau multiple degree. Tapi kalau aku ambil spesialisasinya misal teaching and learning in higher education gitu ya, kayak eh, cara belajar mengajar jadi dosen gitu ya, atau pedagogi belajar ilmu kayak gitu, gelarnya dapatnya joint degree. Jadi tergantung. Nah, ini juga tergantung ya, sesuai desain kurikulum. Nah, oke, next dulu. Nah, ini informasi juga yang paling penting, aku harus disclaimer dari awal. Proses seleksi Erasmus Mundus itu agak beda dari beasiswa lain. Kalau beasiswa lain kayak LPDP, Chevening, Australia World Scholarship, Manaki, dia proses seleksinya terpusat dan jadi satu proses gitu ya. Nah, kalau Erasmus Mundus ini enggak. Proses seleksi beasiswa Erasmus Mundus itu terpisah di setiap program atau jurusan. Jadi, misal kalian ada yang daftar jurusan matematika gitu ya. Terus kemudian aku daftar jurusan biologi. Kita tidak akan menjadi kompetitor. Kita melalui proses seleksi yang berbeda di jurusan yang berbeda tadi. Jadi bisa dibilang ya kita akan bersaing dengan orang-orang yang sebidang aja dengan kita. Nggak yang matematika bersaing sama manajemen gitu, nggak. Anak manajemen ya bersaingnya sama anak manajemen dan seterusnya. Jadi, sebagai konsekuensinya, segala macam regulasi, kemudian proses seleksi, bobot prioritas yang dinilai itu apa, itu juga berbeda di setiap jurusan. Ada program-program yang mengutamakan academic track record. Apa maksudnya? Maksudnya adalah IPK, transkrip nilai. Biasanya di STEM ya, biasanya di jurusan STEM, terutama yang sains murni atau engineering juga sih kadang. Itu yang dinilai adalah academic track record biasanya. Biasanya ya, tidak semua. Ada juga jurusan yang mengutamakan research experience. Ada jurusan yang mengutamakan pengalaman kerja justru. Jadi buat kemarin yang nanya apakah harus punya prestasi, jawabannya sebetulnya nggak juga ya. Karena sekali lagi itu akan sangat bergantung pada jurusan yang kalian daftarin. Misal ya, aku kasih contoh. Di jurusanku, prestasi itu jadi hal yang penting gitu ya. Nah, tapi bisa jadi di jurusan lain, misal misal di jurusan matematika gitu ya, prestasi itu justru nggak ada value-nya sama sekali. Yang diutamakan justru academic track record atau pengalaman kerja misal, kalau misal di jurusan engineering. Jadi kita nggak bisa generalisir satu ukuran untuk semua seleksi program. Itu beda-beda gitu. Jadi eh, nggak perlu khawatir yang ngerasa mungkin waktu S1 nggak pernah ikut kompetisi atau nggak pernah ikut apa, nggak pernah ikut apa. Santai aja, at least kalian punya satu hal yang bisa diunggulkan dari diri kalian, dan itu harus align dengan prodi atau jurusan atau program yang kalian daftarin. Nah, hal pertama yang perlu dilakuin sebagai future applicants ya kalau kalian mau daftar Erasmus Mundus, pertama kalian perlu dilakuin itu apa sih? Yang pertama adalah cek katalog terlebih dahulu. Cek katalog ya. Jadi em, bisa dibilang Erasmus Mundus ini di website utamanya ya. Di website utama Erasmus Mundus itu hampir tidak ada practical information yang berguna bagi kita gitu. Mending langsung cek katalognya. Bisa diketik ya di Google Erasmus Mundus katalog, atau nanti kita coba bareng-bareng lah di slide selanjutnya. Cuman di sini aku sampaikan dulu ya konsepnya kayak gimana. Jadi yang pertama kali dilakukan itu cek katalog, nggak usah cek
nggak usah cek website Erasmus Mundus, langsung cek katalog. Katalog itu isinya adalah opsi-opsi jurusan atau opsi-opsi program yang kalian bisa pilih gitu ya. Nah, setelah cek katalog, kalian bisa pilih program. Jadi kayak program apa atau jurusan apa yang pengen kalian daftarin. Kalau udah dapat ya, udah, oh misalnya aku mau daftar Master of Education di bidang higher education nih. Oke, aku klik program tersebut, nah nanti akan diarahkan ke website programnya gitu ya. Nah, di website program itulah detail segala informasi itu dicantumkan. Kayak syaratnya, deadline-nya, dan segala macam itu ada di situ. Sorry, aku tadi lupa mention, termasuk timeline itu beda-beda ya, tiap program dan tiap jurusan. Cuman, kita bisa generalisir dikit, eh, timeline Erasmus Mundus itu biasanya sekitar Oktober sampai bulan Februari seleksinya. Penutupan dan pembukaan dan penutupan. Cuman, tanggalnya itu tergantung program dan jurusan masing-masing. Nah, setelah baca macam-macam detail, kita bisa daftar dan seleksi. Next. Oke, sorry aku izin mau share screen bentar, panitia. Karena aku mau, oke. Oke. Oke, ini adalah tampilan Google aku ya. Kita langsung ketik Erasmus Mundus katalog. Nah, jadi nanti tinggal buka aja Erasmus Mundus katalog gitu ya. Nah, nanti klik yang paling atas ini sih, ini bisa diklik dulu. Nah, ini adalah website utama Erasmus Mundus ya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini nggak ada informasi atau nggak ada practical information yang useful banget gitu buat kita. Ya udah sekedar dibaca, good to know aja. Kayak misal scholarship-nya itu meliputi apa aja, gini-gini doang sih. Cuman detail informasinya nggak terlalu ada. Kita langsung klik yang ini, search the course catalog. Langsung kita klik yang ini. Nah, inilah halaman yang berguna banget ya, Erasmus Mundus Catalog. Scroll ke bawah, nah di sini ada jumlah program atau jurusan yang ditawarkan. Ada 209 program. Nah, kemarin juga buat yang nanya ya, eh, Erasmus Mundus ini berarti seleksi kampus dulu apa beasiswa dulu? Jawabannya bareng ya. Nah, karena kan tadi proses seleksinya terpisah ya di tiap-tiap jurusan ya. Nah, ketika kalian menjalani proses seleksi di situ, itu udah include beasiswa dan kampusnya gitu. Jadi nggak perlu cari kampus lagi setelah dapat scholarship. Nah, kita langsung contohin aja. Ada yang mau ini nggak volunteer nggak? Mau daftar jurusan apa gitu barangkali. Kita coba cariin. Aku kasih waktu 5 detik ya. Saya Kalau Kak, nggak ada, oke, saya ya, Kak. Education Kak, Oh, dokteran Kak. education ya. global Oke, mind. education. Sudah close teman-teman, sudah close. Kartu, Kak, Kak, kartu. Engineering, Kak. art terapi Kak, Oke, Global oke, oke. mind. Kak, Aman-aman. Program. Kak, Udah kak education Kak, aja kak education. Mind Oke, langsung aja. art terapi oke, Kak, ada nggak Kak? Global oke. mind. Oke, Islamic ada oke, aku nggak cari Kak? satu-satu ya. Semua MBA waktu yang kak. cukup. Kita mulai dari education dulu. Oke, Education. education ya. Tadi di awal aku sempat bilang, education itu jurusannya nggak terlalu banyak ya. Tadi aku sempat bilang mayoritas STEM, education ada, cuman nggak terlalu banyak. Nah, cara kita cari itu bisa dua dua cara ya. Yang pertama kita bisa ketik dengan keywords, ketik aja education, terus search. Atau yang kedua kita bisa klik yang ini field of study, kita bisa centang education. Oke, aku contohin education dulu ya. Nah, ini kita kita tinggal search. Oke. Nah, ini ada beberapa jurusan education. Di sini ada 5 ya, cuman setauku sih ada lebih dari 5. Jadi kalau kalian kayak nggak puas, oh ini kok cuma 5, kalian bisa hapus filternya, terus di keyword saja education. Ketik di kolom keywords education. Nah, ini ada 20, mungkin ada yang nggak education juga ke filternya. Oke, 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 kita bisa scroll. Oke, ini ada beberapa jurusan
education. Oke, ada lagi, ada 3. Oke, kita ambil contoh yang ini ya, misalnya. Research and Innovation in Higher Education, atau dalam bahasa Indonesia, riset dan inovasi di perguruan tinggi. Eh, ini basic ilmunya ya, manajemen pendidikan ya kalau ini. Kita coba buka. Nah, ini adalah website jurusannya. Jadi segala macam informasi itu di website program atau jurusan ya. Di website tadi itu cuman katalog aja. Nah, ini ada data-data informasi-informasi umum kayak career outcome. Kalau kalian lulus itu potensinya itu bakal dari jadi di industri kah atau kayak gimana dan lain-lain. Nah, yang pertama kali dicek tadi adalah ketersediaan beasiswa ya. Sekali lagi ketersediaan beasiswa. Kita bisa cek di nih cost and funding. Nah, kalau ini program ini dia ada 2 penawaran. Ada yang self-funded student, artinya kuliah bayar sendiri, atau dengan beasiswa Erasmus Mundus. Nah, ini berarti dia offer scholarship nih. Kalau yang mau cari fully funded scholarship bisa nge-target program ini misal. Nah, gitu dia. Kemudian setelah cek itu kalian bisa cek syarat ya, misal how to apply. Nah, ini timelinenya ya. Kalau ini udah tutup dia. Pembukaannya Oktober 2002. Eh, next student intake with apa? Oh, intake-nya Oktober 2027, tapi seleksinya tahun ini sih harusnya. Akhir tahun ini biasanya dia buka seleksi. Untuk intake 2027 ya. Masuk kuliahnya 2027, tapi seleksinya akhir tahun ini. Nah, ini ada application dokumen. Nah, ini application form, CV. Biasanya yang pertama kali aku cek sih ini ya, syarat sertif bahasa Inggris ya. Dia minta IELTS berapa atau TOEFL berapa gitu. Nah, kalau ini dia, coba kita cek. Nah, ini IELTS-nya 6,5. em, no less than 5.5 ya buat tiap skillnya. TOEFL IBT juga bisa, PTE bisa, Cambridge English bisa. Nah, itu adalah salah satu jurusan. Nah, sekarang aku coba bidang lain ya. Ini udah education. Sekarang mungkin engineering. Hmm, mungkin aku ketik di sini ya, engineering. Atau mungkin field of study aja deh. Nah, ini kan nggak ada. Oh, ini ada engineering. Oke, misalnya ya, Master in Sustainable Transportation and Electric Power System. Oke. Nah, ini kita langsung cek kayak tadi ya, apakah dia offer scholarship atau tidak. Kita bisa cek. Hmm, oke. Para development, new student. Nah, ini di sini di tuition fee atau scholarship. Nah, ini ada. Dia menawarkan scholarship berarti. Nah, ini ada. Nah, habis ini kita bisa cek syarat apa namanya? IELTS-nya ya, kayak atau TOEFL-nya. Dia minta berapa? Oke. Di admission. Oke. Hmm, oke. Kayaknya nggak ada di sini. Oh, ini ada. Dia 6 IELTS-nya. No less than 5.5. Nah, jadi beda-beda ya. Termasuk syarat-syarat bahasa Inggris itu beda-beda, teman-teman. Tadi di jurusan sebelumnya, pendidikan ya, minta 6,5. Nah, di sini di Sustainable Transportation, ini berarti kan engineering ya, beda yang termasuk. Dia minta 6. Eh, ya, jadi beda-beda. Gitu ceritanya. Nah, em, kita bisa juga cek ya, dia itu prioritasnya academic track record kah?
atau apa namanya, pengalaman kerja kah? Itu kita bisa cek juga di websitenya. Misal di program yang tadi ya, kita bisa cek di bentar. Mm, 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 mm. Kita bisa cek di sini. Assessment criteria. Nah, ini ada transparansinya. Nah, kalau program ini berarti yang diprioritaskan adalah academic quality 40% ya. Academic quality ini berarti ya termasuk IPK dan lain-lain ya. Jadi bahkan dia nge-state university transcript and degree certificates. Berarti 40% itu diambil dari IPK gitu ya, atau transkrip nilai. 40% diambil dari pengalaman di luar kelas. Bisa pengalaman kerja dan macam-macam. 20% dari personal skills. Nah, gitu-gitu jadi. Oke, aku eh, cukupkan untuk itu. Kita bisa kembali lagi ke slide-nya. Panitia bisa tolong share screen lagi. Oke, gitu ya teman-teman. Aku nggak mungkin cek semuanya karena terbatas waktunya. Cuman intinya kayak gitu caranya ya untuk prosesnya. Next. Nah, fun fact-nya, kalian bisa mendaftar di beberapa program. Jadi nggak cuma satu aja. Jadi misal kalian tadi education kan ada beberapa opsi nih. Oh, dari misal 7 atau 8 opsi, tertarik ketiga. Ya udah daftar aja 3 program gitu. Nanti misal kabar baiknya ya, misal keterima di tiga-tiganya, ya udah pilih salah satu gitu deh. Dan ini juga sih, eh, Erasmus Mundus itu setiap setiap sebelum keberangkatan Wordy, dia itu ada satu event namanya adalah pre-departure ya. Jadi Wordy Erasmus Mundus dari Indonesia itu nanti bakal ketemu di Jakarta dulu, kayak semacam ada event keberangkatan gitulah. Nah waktu itu aku join, terus aku sempat interview sekitar 9 9 atau 10 ya, aku agak lupa. Pokoknya sekitar 9 sampai 10 Wordy. Dari 9 atau 10 orang yang aku interview, semuanya ya 100% orang itu mendaftar di lebih dari satu program. Jadi nggak ada di antara mereka yang benar-benar cuma ngandelin, oh aku daftar di satu aja deh. Itu tidak ada. Jadi saranku emang daftarlah di beberapa program. Kenapa? Karena emang seleksinya cukup kompetitif ya teman-teman. Kalian nggak hanya bersaing dengan orang Indonesia, tapi juga bersaing dengan orang dari negara, bahkan orang dari benua lain. Walaupun Award Erasmus Mundus ini mayoritas adalah orang-orang non Uni Eropa ya. Karena emang ini adalah salah satu program yang prioritasnya memang bukan untuk orang Eropa sebetulnya. Walaupun yang ngasih dana itu dari Uni Eropa, tapi prioritasnya di luar Uni Eropa, urdinya. Tapi tetap aja persaingan kalian tuh cukup besar. Untuk meningkatkan kemungkinan kalian keterima, daftarlah di lebih dari satu program. Termasuk itulah yang dilakukan oleh pada awardee, at least ya, dari 10 orang yang aku wawancarai pada saat itu. Gitu deh ceritanya. Termasuk aku ya, aku daftar di 3 program kemarin. Nah, jadi itu ya untuk memperbesar kemungkinan teman-teman diterima. Next. Nah, ini aku tadi sempat bilang ya bahwa requirement atau syarat untuk daftar Erasmus Mundus itu tergantung tiap program atau tergantung tiap jurusan. Tapi sebetulnya kita bisa amati polanya, termasuk untuk general requirement ya, kayak syarat umumnya itu apa aja ya. Berdasarkan hasil observasiku ke beberapa program, semua program itu meminta setidaknya 3 syarat ini. Sertifikat atau ijazah ya, ijazah S1, paspor, dan sertifikat bahasa Inggris. Cuman untuk sertifikat bahasa Inggris ini, berapanya, misal skor IELTS-nya berapa atau skor TOEFL-nya berapa, itu menyesuaikan programnya. Tadi kita udah cek ya, ada 2 program tadi. Satunya minta 6, satunya minta 6,5. Nah, berarti beda-beda kan. Next. Nah, ini ada specific requirement. Sekali lagi ya, tiap program atau tiap jurusan itu punya syarat yang berbeda, cuman setidaknya inilah dokumen-dokumen yang sering diminta. Ada application form ya. Application form itu ya formulir pendaftaran, tinggal diisi aja. Berikutnya ada background khusus ya. Background khusus ini maksudnya
Misal tadi ya di engineering, tadi aku lupa cek, cuman harusnya ya, biasanya kalau di bidang engineering, biasanya diminta background khusus gitu, kayak S1-nya harus dari jurusan apa gitu ya. Kayak wajib, misal dari teknik elektro gitu ya, misal, atau dari jurusan apa, itu background khusus. Kemudian CV, nah CV-nya disarankan pakai Europass ya, Europass CV, itu ada template-nya, tinggal ketik aja di Google Europass CV. Itu kayak semacam website pembuatan CV, tinggal login free sih websitenya. Kemudian motivation letter, essay, dan recommendation letter. Nah, di pendaftaran Erasmus Mundus biasanya ada kebingungan nih. Kayak apa bedanya essay dan motivation letter gitu ya. Plus nanti kalian akan menemukan banyak istilah lain sih. Essay, motivation letter, personal statement, statement of purpose, letter of motivation, dan sebagainya. Kayak istilahnya banyak gitu untuk essay beasiswa. Aku bisa bilang apa namanya, menghafal istilah-istilah itu nggak terlalu penting ya, karena yang paling penting adalah kalian harus tahu definisi dokumen tersebut berdasarkan program yang ingin kalian daftarin. Misal, di jurusan education tadi, dia minta letter of motivation ya. Kemudian di jurusan engineering tadi, dia juga minta letter of motivation. Bisa jadi dua program atau dua jurusan ini, cara mereka mendefinisikan motivation letter itu berbeda. Misal yang di jurusan education, dia mendefinisikan motivation letter itu sebagai surat yang menjelaskan motivasi mata kuliah yang apa namanya, yang membuat kamu tertarik, kemudian rencana karir, dan sebagainya. Yang engineering misal dia eh, juga minta master thesis topik gitu ya, topik tesis di dalam motivation letter. Jadi bisa jadi beda gitu definisi mereka atas satu dokumen yang namanya sama, apalagi namanya beda gitu. Kayak misal kalau kalian di sini ada yang dari jurusan ekonomi atau mungkin bisnis ya, kalian bisa cek satu program namanya Glocal. Salah satu universitasnya kalau nggak salah di Glasgow, di Barcelona. Nah, itu dia menyebutnya adalah personal statement. Definisinya lumayan mirip sih, kayak tadi, cuman mereka sebutnya personal statement. Makanya aku bilang nggak terlalu penting untuk menghafalkan nama-nama dari dokumennya, tapi yang lebih esensial adalah memahami definisi atas dokumen tersebut berdasarkan informasi dari program yang ingin kalian daftarin. Itu adalah poin terpenting. Oke, next. Em, Nah, ini aku mau jadikan salah satu sampel ya, programnya Master in Research and Innovation in Higher Education. Eh, kita coba bedah dokumenku. Biasanya aku suka share dokumenku sih, cuman mungkin sekarang karena ada waktu buat ngebedah, coba kita bedah dikit ya dokumenku. Kayak cara nulis itu kayak gimana, dan cara aku berpikir untuk nulis dokumennya itu kayak gimana. Oke, next. Nah, oke, aku kasih informasi dulu di awal. Kalau di program ini, dokumen esai yang diminta itu ada dua. Yang pertama letter of motivation, yang kedua adalah esai mereka nyebutnya. Jadi dua ya, dua dokumen di program ini. Apa bedanya? Bedanya adalah di letter of motivation aku disuruh ngejelasin kenapa aku ingin apply. Kalau di esai aku disuruh ngejelasin rencana pasca studi. Kita coba eh, bedah satu-satu ya. Aku awali dengan letter of motivation dulu. Nah, jadi di letter of motivation ini aku diminta menjawab 6 pertanyaan. Dan ini biasanya adalah struktur yang cukup umum ya, dipakai untuk hampir semua program ya. Cuman biasanya detailnya agak beda. Cuman ini adalah struktur umum yang bisa dipakai. Pertanyaan pertama, what is your motivation to participate in Marihe program? Ini berarti kayak kamu itu sebenarnya dipicu oleh apa gitu ya, pengen daftar di sini gitu. Dipicu oleh apa? Aku sarankan dipicu oleh suatu permasalahan. Masalahnya apa? Masalahnya bebas. Kalian bisa pakai masalah dari personal experience, kayak misal kalian udah kerja gitu ya, nemu masalah di perusahaan kalian yang harusnya nggak kayak gitu, tapi ternyata kayak gitu gitu ya. Itu bisa kalian tulis. What is your motivation? Atau bisa juga buat yang fresh graduate ya, pengalaman masalah di kampus gitu ya, atau dari penelitian, atau dari berita.
it's okay, intinya yang memicu kalian untuk studi. Kedua, why is this master course the next step bla bla bla. Intinya kayak kenapa ini penting bagi kalian gitu ya di next curriculum vitae. Please refer to the objective Omari. Jadi kayak tiap program itu kan punya tujuan masing-masing ya. Dan itu biasanya state atau tercantum ya di websitenya gitu ya. Jadi kayak program ini itu tujuannya untuk mencetak apa gitu ya. Itu perlu dibaca dan disinggung di surat ini. Ketiga, which of the course modules are most important to you? Kayak mata kuliah yang penting bagi kalian ya. Jadi penting juga bagi kalian untuk baca mata kuliahnya ya. Kayak programnya itu nanti mata kuliahnya apa aja. Itu perlu dibaca dan dipahami. Dan dia juga minta kan kayak kita tuh tertariknya ke mata kuliah apa aja gitu. Terus, what is your first preference for one of the 7 specialization? Nah, ini tergantung ya. Ada berapa opsi kampus dan negara di jurusan yang kalian daftarin. Kalau di jurusan ini ada 7 pilihan yang bisa dipilih di semester 3 dan 4. Nah, ketika milih itu harus dijelasin rasionalisasinya, kayak alasannya kenapa gitu kalian pilih itu. Kemudian, which abilities ini berbicara soal pengalaman atau mungkin kemampuan yang kita pernah susun dan bangun di masa lalu. Itu dibuktikan dengan pengalaman juga ya. Kayak, misal kalian nge-state bahwa kalian itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ya apa buktinya gitu ya. Kasih pengalaman, atau misal kalian bilang, kalian itu orang yang punya integritas tinggi. Gitu ya. Oh, terus kalian cerita, oh di masa lalu aku pernah dikasih tanggung jawab sebagai bendahara di satu event di kampus gitu ya. Eventnya besar pengabdian. Kalian jadi bendahara, megang uang, nge-manage uang, terus kalian nge-manage-nya dengan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu kan berarti kalian nggak ada intensi untuk corruption dan sebagainya. Misal seperti itu. Terakhir, what expectation do you have regarding teaching and mobility? Ini tambahan aja sih ekspektasi. Cuman intinya, biasanya, letter of motivation itu polanya kayak gitu. Pertama, what is your motivation? Kalau aku rangkum ya, pertama, what is your motivation? Kedua, dihubungkan dengan program yang ingin kalian daftarin. Habis itu masuk ke mata kuliah. Habis itu masuk ke preferensi pilihan kampus. Habis itu masuk ke track record kalian ya, pengalaman dan abilities. Biasanya seperti itu. Sebagai contoh, problem yang aku angkat di sini adalah ada 2 hal ya. Jadi, jurusanku adalah Research and Innovation in Higher Education. Problem yang aku angkat harus berhubungan dengan topik tersebut. Nah, ini aku bikin semakin sempit ya topiknya. Kayak, aku tuh mau menyorot masalah integritas riset di Indonesia. Kalau kalian pernah nemu data, ini viral juga sih sebetulnya. Beberapa waktu lalu ya, itu kan ada Research Integrity Risk Index ya yang dipublikasikan oleh salah satu univ di luar negeri. Dan itu menyoroti 5 univ besar di Indo. Dan dia bilang kalau univ-univ itu research integrity-nya jelek. Jelek menurut ukuran mereka ya. Ini bukan menghina, tapi memang berdasarkan ukuran mereka. Mereka pakai ukuran red flag untuk mendefinisikan research integrity index yang jelek. Artinya apa? Artinya banyak plagiarisme di situ, banyak publikasi yang tidak wajar dan sebagainya. Itu adalah problem. Itu contoh ya. Nah, tapi yang aku angkat waktu itu ada 2 problem. Yang pertama, minimnya hilirisasi produk riset mahasiswa. Artinya, aku bilang kampus itu setiap tahun itu punya banyak sekali produk riset, terutama riset terapan ya. Cuman hanya sebagian kecil yang bisa dikomersialisasikan. Problemnya banyak ya, kekurangan dana dan sebagainya. Terus yang kedua adalah skandal akademik. Skandal akademik itu, kalau kalian buka Twitter beberapa waktu lalu, kalian bisa dengan gampang nemu ada dokter yang plagiasi gitu ya. Kayak pejabat kita yang ngedapetin pendidikan doktoralnya dengan penuh keanehan ya, padahal kita bersusah payah gitu ya. Tapi sementara ada pejabat kita yang kalau mau dokter gampang aja. Itu adalah skandal akademik aku nyebutnya. Termasuk di dalamnya ada plagiasi dan authority based truth ya. Jadi authority based truth itu adalah paradigma yang menyatakan bahwa kebenaran itu didasarkan pada siapa yang mengucapkan gitu ya. Jadi kalau yang ngomong profesor ya pasti benar, kalau yang ngomong dosen baru S2 ya
nggak sebenar profesor kalau ngomong. Nah, padahal kan ilmu pengetahuan tidak berjalan dengan seperti itu ya. Itu adalah problem yang kuangkat. Next. Nah, ini detailnya mungkin kalian bisa baca sendiri nanti. Cuman pada intinya yang kuomongin tadi itu adalah yang kutulis ya. Eh, Mulai dari problem dan sebagainya. Tambahan sedikit, di awal letter of motivation, kita kenal satu struktur yang namanya hook. Yang suka main sosial media pasti tahu ya hook. Bagian yang membuat orang lain itu apa namanya menyimak dan mempersepsikan bahwa apa yang kita tulis itu menarik. Itu adalah hook. Nah, tapi kalau di esai beasiswa, hook itu nggak cukup sekedar menarik. Dia harus merepresentasikan apa yang kita, apa concern kita gitu, apa fokus kita. Contoh ya, di sini aku bilang imagine a country with ambition to become a global scientific powerhouse. Jadi Indonesia ini, aku nggak bilang Indonesia ya, aku bilang ada negara yang berambisi untuk menjadi global scientific powerhouse. Tapi universitasnya are less than optimal in supplying research and innovation. Tapi universitas itu kayak kurang atau kurang optimal ya dalam menyuplai riset dan inovasi. Aku bilang kayak gitu. This conditions is being experienced by Indonesia. Kondisi ini dalam oleh Indonesia. Baru aku jelasin bla bla bla. Nah, jadi cara bikin hook itu salah satunya bisa kayak gitu ya. Kalian bisa menabrakkan antara ekspektasi ke depan dengan realitas saat ini. Bayangkan ada sebuah negara yang punya target menjadi global scientific powerhouse, tapi bla 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 bla. Jadi ininya seperti ini, tapi seperti ini. Itu bisa menjadi hook. Atau kalian bisa juga pakai hook berbasis pada personal experience. Misal aku dulu itu pernah bikin hook kayak gini. Ini untuk jurusan jurusan pendidikan ya, khususnya yang teaching and learning. Kalian nanti bisa cek salah satu program namanya Flourish ya. Itu jurusan education juga, teaching and learning untuk masyarakat marginal gitu ya. Nah, hooknya contohnya bisa kayak gini. Ini based on personal experience ya. Misal aku pernah ngajar di daerah gitu ya beberapa tahun. Kemudian aku nulis kayak gini. Saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kemiskinan telah merenggut mimpi manusia bahkan sejak ia masih dalam usia anak-anak. Misal kayak gitu. Nah, itu kan berarti kalimat itu merepresentasikan concern aku bahwa pendidikan di daerah itu masih susah. Orang yang punya cita-cita tinggi, bahkan buat sekolah aja di level pendidikan dasar itu susah, misal kayak gitu. Itu adalah hook yang langsung menggambarkan apa fokus kita gitu ya. Dan base-nya adalah personal experience. Bisa kayak gitu juga. Bisa macam-macam sih. Cuman dua itu ya yang mungkin sering dipakai. Next. Nah, ini dokumen kedua yaitu esai yang menjelaskan rencana pasca studi. Aku state dulu di awal, Erasmus Mundus nggak ada kontrak kayak kalian harus kembali ke Indonesia atau kalian harus kerja di Eropa, itu sepenuhnya bebas berdasarkan rencana kalian masing-masing. Bahkan bisa jadi ketika kalian seleksi bilangnya kayak gini, tapi setelah lulus beda, itu mereka nggak peduli juga gitu. Maksudnya kayak dari Erasmus Mundus pun mengakui bahwa rencana itu bisa saja berubah ketika sudah studi. Tapi at least di sini kalian diminta menjelaskan rencana kalian apa gitu. Kalau berubah gimana ya nggak apa-apa. Bahkan gitu ya, aku waktu SI ini aku nulis, aku bilang mau balik ke Indo gitu ya. Nah, tapi justru waktu semester 1 aku dikasih bimbingan mengenai employability atau ya potensi kerja di Eropa itu kayak gimana. Nah, artinya kan mereka sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih. Maksudnya sama rencana kita di masa depan itu mau balik kah atau mau kerja di Eropa kah? Itu bebas banget. Cuman ketika proses seleksi, satu hal yang bisa aku kasih saran adalah pastikan ini align atau relevan atau sejalan dengan segala macam problem yang sudah kalian tulis tadi di awal. Jadi sebisa mungkin itu align. Jadi jangan sampai kayak nulis problemnya ini tapi kontribusinya beda. Atau nulis mata kuliahnya tertariknya ini tapi kontribusinya beda. Nah, itu kan nggak nyambung. Kayak misal kalian jurusan katakanlah MBA ya, Master of Business Administration. Tapi kalau MBA itu pasti bikin bisnis sih. Aku coba contoh yang lebih luas ya. Misal, oh ini,
Misal ada jurusan matematika gitu ya. Kemudian di opsi mata kuliahnya ada matkul-matkul itu yang matematika murni banget. Tapi ada juga yang matematika kayak matematika terapan gitu ya, aktuaria dan lain-lain. Ada keilmuan kayak gitu misal. Kalian pilihnya yang matematika murni, tapi di rencana kontribusi, kalian bilang mau kontribusi di industri gitu ya. Sekilas itu nyambung, tapi kalau kita perhatikan lagi berdasarkan skop keilmuan yang sangat sempit dan spesifik, itu kurang nyambung. Karena kenapa kok nggak ambil yang terapan aja di mata kuliahnya? Kenapa kok ambil yang murni kalau ujung-ujungnya mau ke industri? Misal seperti itu. Itu contoh ya. Next. Nah, ini aku juga mau sharing aja. Waktunya tinggal dikit. Nanti mungkin kita bisa sambung di Q&A. Em, buat kalian yang ngerasa bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, jangan terlalu gimana-gimana. At least kalian sekarang udah mengakui bahwa bahasa Inggris itu penting ya. Karena eh di sini ada yang Gen Z nggak sih? Aku harap banyak ya. Aku adalah Gen Z gitu ya. Aku lulus S1 2024. Kalian pasti pernah ya, pasti pernah mengalami era mungkin waktu SMP, SMA, di mana tontonan-tontonan kita itu coba nge-influence kita bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak nasionalis. Ada zaman-zaman seperti itu, zaman-zaman kegelapan ya. Ada influence seperti itu sempet lah. Kayak ngapain belajar bahasa Inggris? Kamu nggak nasionalis dan lain-lain. Bahasa Inggris itu penting, itu adalah bahasa internasional. Nggak nyambung mengatakan bahwa orang yang belajar bahasa Inggris itu nggak nasionalis. Eh, nggak nyambung gitu ya. Jadi intinya, at least kalian sudah mengakui bahwa bahasa Inggris itu penting. Walaupun misal kalian ngerasa bahasa Inggris kalian belum terlalu bagus, eh, bahasa Inggris itu adalah skill dan skill itu bisa dilatih. Problemnya adalah gimana cara melatih skill tersebut gitu kan. Banyak caranya, cuman at least aku mau ngejelasin apa yang aku lakuin pada saat itu ya. eh aku datang dari background anak yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Aku jelasin secara pendidikan formal dulu ya. Jadi secara pendidikan formal, waktu SD, SMP, SMA, aku lihat di sekolah negeri, bukan di sekolah internasional ya, sekolah negeri. Eh, beberapa di antara kalian mungkin tahu gambaran sekolah negeri itu kayak gimana. Mungkin tidak bisa digeneralisir, tapi kita semua tahu gambaran umumnya seperti apa. Khususnya di mata kuliah mata pelajaran bahasa Inggris, kayak dulu itu sering jam kosong lah, kemudian siswa itu nggak bener-bener diukur capaian kompetensinya lah, dan lain sebagainya. Konsekuensinya adalah ketika lulus SMA, yang bisa bahasa Inggris itu hanya sebagian sangat kecil orang yang memang sudah punya kesadaran atau yang sudah memang punya waktu untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri atau les di luar sekolah. Nah, aku bukan termasuk orang-orang itu. Aku adalah termasuk orang yang eh, golongan-golongan yang ketika lulus SMA nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Itu adalah aku ya. Nah, cuman waktu kuliah, eh, aku dapat banyak sekali perspektif dari kakak tingkatku ya, bahwa ya bahasa Inggris itu adalah skill dan skill itu bisa dilatih. Mungkin kita insecure ya ke orang-orang yang udah bisa bahasa Inggris kok dia lancar banget, gimana cara kita ngejarnya, apakah suatu saat kita bisa kayak gitu? Ya pasti muncul insekuritas seperti itu. Cuman sekali lagi bahasa Inggris itu adalah skill dan skill itu bisa dilatih. Cuman memang setiap orang itu tahapannya beda-beda gitu ya. Waktu itu yang aku lakukan adalah tahun 2023, aku sadar bahwa skill bahasa Inggrisku kacau ya, secara literal kacau. Karena kayak aku bahkan ini ya, listening aku nggak bisa ngedengerin orang ngomong bahasa Inggris itu kayak gimana. Kayak maksudnya orang ngomong bahasa Inggris aku nggak bisa ngeidentifikasi kata baik kata yang diucapkan itu seperti apa. Jadi kayak bener-bener bunyi-bunyian aja kayak aku pada saat itu kayak ini apa sih? Nah, kayak gitu ya. Speaking nol, reading em, reading lumayan ya. Reading lumayan. Aku pada saat itu aku akuin reading lumayan karena aku basicnya suka baca. Jadi reading lumayan tapi ya nggak lumayan-lumayan banget. Writing nulis nol.
Jadi di antara 4 kompetensi ya, yang aku lumayan ya, itu cuman reading. Karena itu pun karena aku dari kecil suka ke perpus baca novel. Bukan novel bahasa Inggris ya, novel berbahasa Indonesia. Cuman setidaknya lebih mudah bagiku untuk mengaitkan teks dengan konteks yang dimaksudkan oleh penulis itu. Setidaknya begitu. Nah, aku sadar nih, kayak aku perlu belajar nih. Cuman pada saat itu dari aspek finansial nggak mungkin aku les bahasa Inggris. Otomatis aku belajar mandiri dulu dari YouTube, dari Duolingo, dari Instagram. Aku mulai cari-cari konten kreator yang ngebahas bahasa Inggris, termasuk di YouTube itu banyak banget sih. Cuman aku juga sadar kalau aku mau belajar IELTS, kayaknya aku perlu bimbingan dari orang lain. Nah, aku akhirnya mulai kumpulkan uang untuk memang intensinya adalah untuk les IELTS gitu ya. Di saat orang-orang nabung itu untuk beli iPhone, untuk beli apa, intensiku pada saat itu emang agak aneh ya. Terdengar agak aneh di lingkunganku, tapi sebenarnya nggak aneh juga sih. Banyak orang yang ngelakuin kayak gitu. Kayak aku ngerasa aku nggak spesial ya, kayak banyak orang lain yang ngelakuin itu juga, tapi mungkin di lingkunganku nggak ada. Nabung untuk les IELTS. Tahun berikutnya aku ambil kursus IELTS intensif beberapa bulan. Habis itu aku tes karena sadar ya, tes bahasa Inggris itu butuh biaya, teman-teman. Aku dulu tes IELTS, jadi mungkin aku bisa kasih referensinya ya. Tes IELTS sekarang mungkin 3 juta sekian lah. 3,4 atau 3,3, aku agak lupa. Itu untuk sekali tes ya. Nah, karena aku sadar butuh biaya, persiapan finansial itu jadi penting sekali dan vital ya. Itu adalah part besar dari rencana. Aku sadar itu dari 2023, akhirnya aku kumpulin uang dan sebagainya. 2024, eh, setelah belajar, untungnya aku waktu tes IELTS itu dapat 6,5, no less than 6 di tiap bandnya. Nggak terlalu tinggi, tapi cukup untuk dipakai S2 ke luar negeri. 6,5 itu sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Bagiku tinggi sekali. Secara subjektif aku mengatakan seperti itu karena aku berangkat dari orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Cuman kalau kita pakai eh, ukuran-ukuran internasional, 6,5 itu biasa aja sebenarnya. Cuman cukup banget, itu bisa dibilang cukup sekali ya, cukup banget. 6,5 itu sangat cukup digunakan untuk study abroad. Bahkan IELTS 6 itu masih bisa, walaupun agak terseok-seok kita ya, nyari scholarship-nya itu terbatas gitu. Kayak LPDP itu jalur reguler kan 6,5 juga. Ada sih jalur afirmasi prasejahtera itu 6. Hmm, AS itu kalau nggak salah 6. Kemudian tadi di Erasmus Mundus ada beberapa bidang yang 6 ya. Kemudian kalau kalian daftar Chevening di awal kalian nggak perlu store sertifikat bahasa Inggris. Nanti waktu cari kampus baru perlu. Manaki juga nggak perlu di awal store sertifikat bahasa Inggrisnya. Cuman prinsipku pada saat itu adalah dengan sertifikat bahasa Inggris, fleksibilitasku jadi lebih ketika aku mau cari scholarship. Itu adalah poinku pada saat itu. Jadi 6,5 itu bisa banget dipakai kemana-mana. AS bisa, hampir semua lah bisa. Cuman emang kalau scholarship ya hampir semua bisa. 6,5 itu cukup banget sih. Buat S2 ya. Gitu ceritanya. Terus apply, aku waktu itu dapat 4 LOE ya dari 3 dari UK, 1 dari Australia. Di UK aku daftar Glasgow, Leeds, dan Sheffield. Kalau di Australia di University of apa ya? University of Western Australia, UWA. 4 unconditional LOE. Kemudian aku nemulah Erasmus Mundus Scholarship. Nah, aku daftarin dan aku keterima di tahun 2025 bulan Februari. Gitu ceritanya. Next. Nah, ini dia. Ini biasanya eh, semakin banyak informasi, semakin bingung. Cuma at least kita dapat something lah ya untuk dipikirkan dan direnungkan. Next. Oke, dari aku segitu aja. Mungkin nanti kita bahas di Q&A dipandu oleh moderator. Thank you udah mendengarkan segala macam yang kuucapkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mr. Cahyo atas penjelasannya mengenai eh, beasiswa Erasmus Mundus ini. Wah, teman-teman nih kelihatan banget nih excitednya nih udah pada raise hand. Oke, mungkin kita mulai aja ya untuk sesi Q&A. Eh, untuk teman-teman yang raise hand ini bisa langsung open mic aja nanti ya. Mungkin ada 3 orang yang bakal aku pilih. Mungkin yang pertama dari Kak Francisca, terus yang kedua dari Kak Azahra dan Kak Amrina ya. Mungkin dipersilahkan. Yang pertama Kak Francisca. Nah, teman-teman yang lainnya mungkin nanti di sesi berikutnya atau juga bisa lewat chat di Zoom ini. Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Cahyo. It's very inspiring for me. And I want to ask about, as you explained before, that Erasmus Mundus is only for masters. Is it also available for doctoral and postdoctoral levels? And if there is a postdoctoral program, is there also Erasmus Mundus scholarship for postdoctoral? I also read that to continue to a doctoral degree or master, one must have a minimum of 8 years of experience. Is that true? Okay, thank you. Oke, kayaknya langsung dijawab aja ya. Aku agak gampang lupa soalnya. Ya, silahkan, Mister. Oke, thank you atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya. Apakah Erasmus Mundus itu ada buat doktoral dan postdoktoral? Dan yang kedua, apakah 8 years experience itu dibutuhkan? Oke, yang pertama dulu. Hmm, Kalau beasiswa yang aku jelasin tadi, namanya itu adalah, nama lengkap beasiswanya sebetulnya adalah EMJM ya, atau Erasmus Mundus Joint Masters. Nah, kata Joint Masters ini ya berarti dia untuk S2. Nah, tapi ada tapi ya. Ini mungkin aku kasih informasi tambahan juga. Buat teman-teman yang S1, Erasmus itu juga punya exchange program. Terus sekitar 6 sampai 12 bulan itu juga ada scholarship-nya. Tapi namanya bukan EMJM ya, Erasmus Plus Exchange. Nanti ketika jadi Google kayak gitu. Nah, tapi kalau buat doktoral sih, em, sejauh yang aku baca sih belum ada ya yang dari Erasmus Plus. Cuman memang ada universitas-universitas yang bekerja sama dengan Erasmus Mundus yang mendaftarkan beasiswa doktoral dan postdoktoral. Itu ada. Jadi kalau untuk S3 di Eropa dan cari scholarship, kalau memang targetnya adalah scholarship dari kampus atau mungkin dari non pemerintah Indonesia, non Indonesian government, langsung aja cari di kampusnya. Nah, ini kan kebetulan aku juga mau lulus ya, tahun depan aku mau lulus. 2027 awal atau pertengahan itu aku mau lulus. Salah satu planku adalah juga PhD di Eropa. Dan berdasarkan informasi yang aku kumpulkan juga dari orang yang udah PhD, dari alumni programku, dan dari beberapa sumber lain, memang salah satu cara terbaik adalah approach langsung ke kampusnya. Jadi gini, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Di beberapa negara Eropa, PhD itu diposisikan sebagai pekerjaan sebagai researcher. Jadi ada profesor, dia menawarkan project gitu ya, dia open recruitment, ya seperti kayak kayak orang buka loker aja pada umumnya. Kemudian orang-orang apply, diterimalah beberapa orang, dia bekerja di bawah profesor tersebut. Dan mekanisme administrasinya juga juga benar-benar kayak pekerja gitu. Ada asuransi kesehatan untuk pekerja, gajinya ngikut UMR setempat, UMR kota di di mana dia bekerja, fasilitas pekerja dia dapatkan, hari libur pekerja dia dapatkan dan sebagainya. Jadi emang ada beberapa negara Eropa, aku langsung sebut ya, salah satunya Austria, eh, di University of Vienna itu ada temanku yang dia bekerja sebagai researcher statusnya.
Tapi dia sambil PhD. Pekerjaannya ya dia riset ngebantuin profesornya itu sambil PhD. Jadi dia statusnya employee, tapi dia nanti ketika lulus dapat PhD. Ada yang kayak gitu. Dan itu bukan case yang langka ya kayak gitu. Itu case yang umum banget. Jadi aku saranin sih kalau PhD sih bisa langsung kayak gitu ya. Kalau kalau nyari scholarship yang non government ya misal kayak gitu. Terus kalau mengenai pengalaman 8 tahun, ini tergantung banget program yang di-apply sih. Nggak bisa aku generalisir. Tapi kalau dari beberapa program yang aku tahu, nggak selalu mensyaratkan pengalaman kerja 8 tahun. Atau bahkan ada yang nggak mensyaratkan pengalaman kerja. Ada yang cuma mensyaratkan lulus S2 dengan fokus penelitian di bidang apa gitu ya. Kemudian punya intensi untuk riset di bidang apa gitu ya. Karena kalau biasanya kalau cari PhD dengan pendekatan yang aku tadi ceritakan, itu bidang fokus risetnya itu udah ditentuin dari awal gitu. Jadi kita nggak bisa tentuin baru nanti kalah keterima itu nggak bisa. Jadi memang dari awal udah ditentuin kayak spesifikasi fokusnya di bidang apa. Karena itu langsung dibawa profesor dari suatu universitas. Gitu mungkin jawaban dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Baik, Mr. Tayo. Semoga terjawab ya, Kak Francisca. Iya, terjawab. Terima kasih, Mr. Cahyo. Ya, kita lanjut ke penanya kedua dari Kak Azahra. Silahkan, Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Zahra, izin bertanya, apakah ada kejadian di mana keterlambatan pencairan dana beasiswa dan apakah itu perlu kita menyimpan duit untuk kejadian-kejadian seperti itu? Dan untuk pertanyaan kedua, apakah ada sistem pendampingan untuk mahasiswa yang mengalami culture shock atau tekanan akademik saat mengikuti beasiswa Erasmus itu? Terima kasih Kak. Oke, thank you. Aku langsung jawab. Pertanyaan pertama mengenai keterlambatan pencairan dana. Gini, tadi aku sempat bilang bahwa Erasmus Mundus itu regulasi, kebijakan segala macam itu diatur di setiap program ya. Jadi nggak terpusat di Erasmus Mundusnya, tapi di tiap program masing-masing. Jawabannya, jadi segala macam aktivitas ya, termasuk pencairan dana, itu akan langsung dieksekusi oleh masing-masing programnya. Kalau di programku sejauh ini sih nggak ada keterlambatan. Maksudnya, aku juga ngobrol sama alumni, sama kakak tingkat juga di programku dan sejauh ini nggak ada masalah apa-apa. Eh, dan tiap program itu punya timeline masing-masing ya mengenai pencairan itu. Ada program yang mencairkannya itu di awal bulan, di pertengahan bulan juga ada program yang kayak gitu. Ada juga yang di akhir bulan, di tiap tanggal 25 atau 26. Kalau di programku tuh di tiap awal bulan ya, di tiap tanggal 1. Itu ada pencairan living allowance. Nah, aku sempat juga sih ngobrol sama beberapa anak Erasmus dari program lain. Ada satu case yang aku nemuin, aku lupa nama programnya, cuman dia tentang global studies. Eh, Dia agak terkendala pencairan dana karena masalah administrasi ya. Masalah administrasinya adalah pembuatan bank di Eropa. Jadi pencairan living allowance itu kan nggak bisa pakai bank Indo ya pastinya. Eh, Bisanya pakai bank Eropa atau pakai bank-bank online kayak Wise atau Revolut gitu. Nah tapi masalahnya nggak semua program itu ngizinin pakai Wise atau Revolut. Kalau programku sih kebetulan ngizinin ya pakai Wise, pakai Revolut apapun terserah asalkan bisa di TF gitu ya. Nah kalau program tadi Global Studies tadi kebetulan emang nggak ngebolehin pakai Wise atau Revolut, harus pakai bank lokal negara tersebut. Case-nya di Austria ya waktu di Vienna. Eh, aku lupa programnya, cuman itu tentang Global Studies. Dia perlu Jadi dia perlu ngurus bank dulu. Kalau nggak salah beberapa hari deh, kayak telat gitu. Nah, cuman ketika itu udah clear, selanjutnya aman sih. Jadi kendalanya di awal doang. Nah, waktu itu kebetulan di programku aman banget dan di caseku itu aman banget karena begitu aku nyampe, aku langsung bikin Wise account. Setauku Wise account itu susah ya dibikin dari Indo.
eh, bahkan WISE kalau dari Indo pun ada pembatasan fitur ya, karena itu kaitannya sama kebijakan Komdigi kita kan. Nggak cuman Komdigi sih, lintas kementerian. Cuman intinya eh, ketika itu udah bisa udah nyampe di negaranya, upayakan langsung bikin bank account yang sesuai dengan permintaan programnya. Kalau bisa pakai Wise, aku sarankan pakai Wise ya, karena itu bisa hampir di semua negara kan bisa. Biar nggak perlu bikin bank account di negara ini beda. Kita langsung satu bank account untuk semua negara. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, culture shock. Ada sih, ada kayak semacam layanan, nggak cuman culture shock sih. Culture shock ada, terus kan hambatan gangguan akademik kayak misal kita ngerasa materinya itu terlalu berat atau gimana, itu ada tempat untuk konsultasi lah, intinya kayak gitu. Jadi kalau masalah kayak gitu situ sih menurutku nggak perlu khawatir ya. Cuman aku ngerasa emang kuliah di sini tuh agak beda. Orang-orangnya, terutama di program Erasmus Mundus, itu orang-orangnya agak beda karena banyak orang yang kuliah itu orang-orang profesional ya, orang-orang yang udah punya pengalaman kerja terus dia S2. Otomatis vibes-nya itu beda. Keinginan belajarnya itu lebih tinggi dan kalau kita nggak ngimbangin, kita bakal ketinggalan gitu. Jadi walaupun ada layanan konsultasi, culture shock, kesehatan termasuk, kemudian akademik dan yang non akademik lain, cuman penting juga dari diri kita itu punya resiliensi yang tinggi sih. Itu yang perlu disiapin dari awal sih. Walaupun memang ada fasilitasnya, cuman dari internal kitanya juga udah harus nyiapin. Itu sih aku bisa jawab. Aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mr. Cahyo dan semoga terjawab ya Kak Azahra. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Makasih Kak ya, Kak. Amrina. Amrina silahkan. Oke, terima kasih, Kak. Aku mau tanya masalah unconditional LOA. Itu kan Kak dapatnya 4 ya. Itu apakah berbayar semua? Soalnya aku pernah dengar kalau mau daftar mandiri atau dapat LOA itu berbayar gitu, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan penting. Pertama mungkin aku jelasin dulu ya, di Erasmus Mundus ini kita nggak perlu pakai LOE atau kita nggak perlu cari LOE dulu kalau mau daftar Erasmus Mundus ya. Karena ketika kita daftar scholarship di satu program itu otomatis kita seleksi jurusannya juga. Jadi nanti di akhir itu bakal ada rankingan gitu. Kayak misal udah seleksi, di akhir akan ada rankingan. Ranking 1 sampai sekian itu dapat kampus plus scholarship. Ranking sekian sampai sekian itu dapat kampusnya aja. Jadi dia eligible untuk berkuliah tapi nggak dapat scholarship. Ranking sekian sampai sekian itu ditolak gitu ya, misal kayak gitu. Itu Erasmus Mundus. Nah, tapi kalau beasiswa secara general, memang kita ada beberapa beasiswa yang kita perlu cari letter of acceptance atau surat penerimaan ya, yang unconditional. Apakah berbayar? Ada kampus yang berbayar, ada kampus yang enggak. Nah, aku pada saat itu cari kampus-kampus yang free sih. Eh, jadi kayak Leeds, Sheffield, University of Western Australia itu free. Cuman gini ya, bisa jadi satu kampus itu kayak jurusan itu punya regulasinya masing-masing gitu. Jadi ada jurusan yang bayar, ada jurusan yang free. Nah, cuman pada saat itu aku cari yang free sih. Dan banyak banget opsi yang free, jangan khawatir. Kayak bener-bener banyak banget. Opsinya itu berlimpah sekali kampus-kampus dan jurusan yang free letter of acceptance. Nah, kalau misal kalian cari LOE, itu cara yang umum dipakai itu ada dua. Yang pertama kalian daftar secara mandiri. Jadi benar-benar kalian buka website univnya, upload dokumen secara mandiri dan lain-lain. Plus yang kedua bisa pakai agent. Eh, Kalau pakai agent, kalian bisa minta bantuan ke agent tersebut untuk ngedaftarin kalian. Jadi kalian kirim dokumennya ke agent tersebut, dan itu agentnya biasanya free ya, nggak ada, maksudnya nggak ada harus bayar apapun sih. Kalian kirim dokumen ke agent tersebut, bahkan biasanya ada layanan konsultasi gratis ya, kayak kalian tuh pengennya ke jurusan ini, kampus ini, itu apakah free daftarnya atau enggak. Kalaupun nggak free, agent itu bisa ngajuin application fee waiver namanya. Jadi kayak contoh di University of Glasgow ya. Glasgow itu harusnya ada application fee.
Cuman karena waktu itu aku pakai agent yang di Glasgow, akhirnya dibantu ngajuin application fee waiver. Jadi kalau ngajuin dokumen itu, kita nggak perlu bayar fee. Yang aslinya bayar, tapi nggak perlu bayar. Jadi ujung-ujungnya tetap free sih waktu itu aku. Dari semua LO yang aku kumpulin. Jadi gitu. Semoga menjawab. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Miss. Boleh, Yuk. boleh tambah lagi nggak? Oke, silahkan. Tadi agentnya dari kampus yang didaftar langsung atau kan ada juga tuh agent yang di Indonesia gitu Kak? Gimana tuh? Agent dari Indo waktu itu. Oh iya, Hmm, kasih Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya, Mister. Nih, mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nih dari Kak Yudi Iskandar nih. Apakah registration from masing-masing kampusnya free atau tidak ya? Silahkan, Mister. Oke, tadi kayaknya udah sempat aku singgung di pencarian LOE ya. Ada yang free, ada yang enggak. Cuman kalau ada yang nggak free, kalian bisa ajuin application fee waiver, bisa minta bantuan ke agent kalau bingung caranya kayak gimana. Cuman kalau di Erasmus Mundus, itu semuanya 100% free ya, nggak ada kampus yang narik application fee gitu. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya ya berarti, Mister. Mungkin ke Kak Elizabeth dulu, baru Kak Husniah. Silahkan Kak Elizabeth. Halo, suaraku kedengaran, Kak? Ya, kedengaran Kak, silahkan. Oh ya, oke. Oke, makasih Kak Mr. Cahyo udah cerita tentang beasiswa Erasmus. Aku kebetulan sekarang lagi persiapan untuk tahap wawancara. Aku daftarnya di Erasmus Global Minds yang fokusnya itu psikologi sosial budaya. Nah, aku pengen tanya, kira-kira berdasarkan pengalaman Kakak, pertanyaan apa yang secara umum muncul? Dan mungkin kalau ada cerita pertanyaan yang unik atau menjebak gitu yang Kakak dapatkan. Terima kasih. Oke, tentang interview beasiswa. Jadi, interview beasiswa, eh, secara umum itu ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah hal-hal yang sudah kita tulis di dokumen. Menyangkut dengan motivasi kita, kemudian minat mata kuliah, kemudian kadang juga ditanya seputar master thesis topik, jadi siapin aja. At least siapin kayak topik, metode, gitu-gitu sih. Tapi nggak perlu sedetail waktu seminar proposal ya. Maksudnya kayak at least kita punya gambaran aja. Karena pada akhirnya nanti juga akan diganti gitu. Dan kita kan pasti eh, interact sama profesor dan dosen-dosen baru yang akan membawa perubahan perspektif ke topik master thesis kita. Cuman at least siapin aja. Setidaknya mereka tahu interest kita itu kemana gitu. Kemudian rencana karir, dan biasanya disambung-sambungin sih. Kayak misal, kenapa kok rencana karirmu seperti itu, tapi daftarnya ke program ini? Apakah ada hubungannya gitu kayak. Dan jangan sampai dijawab enggak ya. Maksudnya kayak rencana karir dikaitkan sama program, dikaitkan sama mata kuliah, dikaitkan isu yang kamu concern, itu harus berkesinambungan satu sama lain. Salah satu poin yang dinilai itu biasanya adalah konsistensi cara berpikir kita ya dalam memandang program tersebut. Jadi apakah semua itu align gitu yang udah kita persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama tadi sifatnya mengonfirmasi ya. Nah, tapi yang kedua, bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang kita tulis dan lebih personal. Contohnya kayak apakah kita sebelumnya pernah ke luar negeri, apakah kita pernah kuliah di selain Indonesia, itu juga bisa jadi ditanyakan. Dan nggak perlu khawatir ya, maksudnya kalau misal pun nggak pernah kuliah atau misal exchange di luar negeri, jawabannya nggak pernah. Cuman kasih rasionalisasi kenapa kita kandidat yang siap gitu ya buat kuliah. Kayak misal kita udah ikutin kegiatan apa, kita udah gali informasi, kita udah ngobrol sama orang-orang yang udah study abroad, misal kayak gitu dan lain-lain. Plus, bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menggali negara kita, menggali Indonesia, pengetahuan kita terhadap Indonesia. Jadi perlu ditekankan juga ya, perspektif kita mengenai Indonesia
itu sangat penting di mata program-program Erasmus Mundus. Penting banget ya. Aku pun juga selama kuliah, eh, perspektif yang aku kasih ya perspektif tentang Indonesia. Aku kuliah di bidang education. Education itu kan ngedidik manusia ya, dan manusia itu bukan barang bukan barang yang sama di satu dunia. Bukan barang emang. Masih bukan bukan objek yang sama gitu di semua wilayah. Manusia itu dibentuk oleh budaya, manusia itu dibentuk oleh geografis, tempat dia lahir, tempat dia tumbuh, manusia itu dibentuk oleh informasi, manusia itu dibentuk oleh narasi, dan lain sebagainya. Jadinya, menyamakan pendidikan di Finland, misalnya di Finlandia, dengan pendidikan di Indonesia itu bukan hal yang bagus. Makanya ketika profesorku pun ngomong pendidikan seputar Finlandia, misal, perspektif dari Indonesia itu pun juga penting gitu. Karena bisa jadi konsep pendidikan yang diterapkan di Finlandia lalu berhasil, ketika diterapkan di Indonesia bisa jadi gagal total seperti yang sudah dilakukan. Kita pernah ngelakuin ya, kita pernah menerapkan konsep pendidikan Finlandia itu di Indo dan gagal total. Tapi di Finlandia berhasil-berhasil aja. Karena tadi culture orang Finland dengan orang Indo itu beda total. Mental kita dengan mental orang Finland itu beda total. Jadi nggak bisa digeneralisir gitu aja. Nah itu perspektif kita tuh penting. Nah itu pas waktu wawancara tunjukin kalau kita tuh bener-bener paham sama negara kita dan why kita perlu belajar di negara tujuan. Jadi jangan sampai juga jawaban kita terlalu umum ya. Pastikan itu semua berkaitan dengan program yang kita daftarin dan pastikan kita udah pelajari bener-bener mata kuliahnya dan lain-lain. Paling itu sih yang perlu disiapin. Kurang lebih seputar hal-hal itu, seputar klarifikasi apa yang udah kita tulis, pertanyaan-pertanyaan personal, dan pertanyaan-pertanyaan yang menggali eh, negara kita, pemahaman kita terhadap isu dan berbagai hal yang ada di negara kita. Itu aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih, Mister. Dan semoga terjawab ya tadi, Kak. Siapa ya? Amrina ya kalau nggak salah ya. Lanjut ke penanya terakhir yang open open mic nih. Kak Husnia, silahkan. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih moderator untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena kondisi sedang tidak kondusif ya. Jadi perkenalkan saya Husnia. Pertanyaan saya Kak, saat ini saya PNS di salah satu kementerian Jakarta. Jadi pertanyaannya, apakah memang untuk beasiswa Erasmus ini diperbolehkan atau memang memungkinkan untuk pegawai biasa yang seperti saya yang memang bukan founder atau inisiator untuk wadah besar. Saya juga memang follow Kak Cahyo kan pernah membaca esainya itu Kakak mendirikan Meta Barata ya. Nah, apakah memang memungkinkan untuk pegawai biasa yang memang untuk di level staff ini belum memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan-kebijakan besar gitu. Karena memang melihat dari berbagai beasiswa seperti Chevening, Erasmus, mereka punya suatu wadah besar untuk berkarya gitu. Gitu Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, thank you. Pertanyaan yang menarik. Jadi kurang lebih seperti ini. Seleksi beasiswa itu nggak hanya menilai siapa diri kita, tapi juga perspektif kita terhadap sesuatu. Sorry, tadi PNS di mana Kak? Kalau boleh tahu? Di Kementerian Perindustrian Kak, di Biro Oke. Hukum. Biro Hukum. Oke. Oke. Thanks informasinya. Jadi, katakanlah posisinya sekarang di bidang tersebut dan di topik itu gitu ya. Banyak juga sih orang-orang yang apa namanya bekerja masih di level staff, jadi word itu juga banyak. Jadi poin pentingnya itu bukan bukan cuman kita sekarang ada di mana, tapi juga masa lalu kita pernah apa aja, plus perspektif kita itu berharga atau enggak. Itu juga penting sih. Jadi misal kayak gini, aku langsung kasih contoh ya. Ada temanku dia PNS juga, tapi dia di Kementerian Pendidikan ya. Dia juga di staff juga. Cuman yang dia bahas adalah problem secara spesifik di bidang yang dia bawahi, kemudian dia kaitkan sama tupoksinya saat itu, dan rencana apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Nah, kalau temanku dia clear ya, mau balik ke Indonesia, walaupun dia daftarnya Erasmus Mundus.
Kemudian dia hubungkanlah masalah yang dia ketemukan di staff dan keterbatasan yang dia apa namanya keterbatasan yang dia punya karena dia masih di level staff, belum bisa involve di kebijakan karena belum ada di level manajerial. Nggak apa-apa, tulis aja. Cuman perkaya itu dengan perspektif yang menarik gitu, kayak walaupun kita ada di level staff, pastikan kita visioner, kita mengerti dan paham secara praktis maupun secara teoritis kayak yang perlu dilakukan itu sebenarnya apa gitu. Kayak contoh kayak temanku tadi, dia itu ada di bidang pendidikan menengah. Pendidikan menengah, dia pelajarilah problem-problemnya seperti apa. Kayak misal ya, waktu itu yang dia tulis adalah kayak gini. Pada saat itu, quality assurance atau apa ya istilahnya aku lupa, penjaminan mutu atau quality assurance itu nggak menilai infrastruktur di sekolah. Jadi bisa aja sekolah yang ini infrastrukturnya itu nggak mengakomodasi kebutuhan siswa, itu dapat quality assurance-nya itu bagus. Ya karena memang sesimpel itu tidak dimasukkan indikator. Begitu. Menurut dia, itu adalah problem. Kenapa? Karena infrastruktur ini diakui atau tidak, itu bagian penting dari proses pembelajaran. Sesimpel ruang kelas yang cukup, gitu-gitulah ya. Kayak misal juga ya di kampusku dulu, waktu S1, beralih dari PTN BLU ke PTN BH. Anggaran dari pusat dipotong, rektor cuma punya dua pilihan. Buka kuota mahasiswa sebanyak-banyaknya, atau naikin UKT. Kalau naikin UKT, mahasiswa demo. Otomatis dia buka kuota mahasiswa lebih banyak. Kampusku waktu itu pernah jadi nomor satu, ini ya, eh, nomor satu dengan kuota mahasiswa terbanyak lah pada saat itu. Intinya yang dia tuh buka mahasiswa terbanyak gitu lah. Nomor satu di Indo. Saking benar-benar butuh uang karena anggaran dari pusat dipotong. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya infrastruktur tidak siap. Kuliah akhirnya banyak yang dibikin daring, walaupun sudah tidak pandemi. Itu kan akhirnya ngaruh ya ke proses belajar mengajar. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa nyuekin aspek infrastruktur ke dalam quality assurance. Kesimpulan yang diambil seperti itu akhirnya. Nah itu kan perspektif dari kita, walaupun sebagai staff kita kan bisa ambil perspektif seperti itu. Dan kita bisa memproyeksikan kebijakan seperti apa yang harusnya diubah. Waduh, aku baca komen. Oke, kita bisa ambil perspektif seperti itu, kemudian memproyeksikan kebijakan apa yang kita ubah. Oh, misal quality assurance yang dinilai itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Di lingkup pendidikan menengah atau di lingkup pendidikan tinggi. Itu juga perspektif yang penting. Dan sekali lagi ya, pengalaman bekerja di suatu instansi yang spesifik itu bagi sebagian program itu adalah salah satu track record yang sangat menarik. Gak usah jauh-jauh di programku ya. Programku, salah satu bobot penilaian yang penting adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Sesimpel jadi staff di UNIF atau mungkin staff di kementerian apalagi itu lebih berharga gitu. Dan banyak juga sih teman kelasku yang dia bekerja levelnya masih staff kemudian jadi wardi. Ya gitu-gitu sih perspektif yang kayak gitu yang dibahas. Jadinya yang penting jangan sampai apa yang kita tulis itu sangat general dan sangat umum. Makin spesifik, makin sempit yang kita tulis itu makin bagus. Karena itu menandakan bahwa kita benar-benar involved di bidang yang sempit dan kita benar-benar paham dan tertarik pada bidang tersebut. Gitu sih, aku kembalikan ke moderator. Oke, baik Mr. Cahyo. Ini karena keterbatasan waktu, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang di chat ya mungkin 1 sampai 3 orang. Izin ya, saya milih secara acak. Oke, ini yang pertama dari Kak Arif nih. Izin ya, Mr. Cahyo, saya bacain. Kak, izin bertanya, untuk beasiswa Erasmus itu ada batasan usia nggak? Dan untuk beasiswanya porsinya ini lebih ke STEM atau SER ya, Kak? Karena background saya manajemen dan pengalaman kerja saya sebagai GA. Silahkan, Mr. Oke, tidak ada batasan usia ya. Teman kelasku itu ada yang umurnya 39, 35, ada juga yang 23.
ada yang 24. Jadi nggak ada batasan usia. Bahkan ada juga yang udah pernah S2, dia S2 lagi. Ada sih beberapa temanku yang udah dapat gelar master, ada yang udah pernah jadi dosen juga, dia S2 lagi. Dosen kan berarti minimal dia udah S2, nggak mungkin dosennya satu dong. Kemudian dia S2 lagi. Jadi nggak ada batasan usia, nggak ada batasan pendidikan, at least punya S1 itu udah bisa daftar. Kemudian mengenai bidang, mayoritas opsi emang STEM ya. Cuman ada juga sih bidang-bidang non-STEM yang kita bisa cari di katalog. Cuman memang mayoritas STEM. Cuman ada bidang-bidang non-STEM yang tetap bisa didaftar. Seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Kak Arif. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari Kak Zoena Novemia. Dari pengalaman Kak Cahyo pribadi nih, kesalahan apa yang paling umum dilakukan pelamar Erasmus Mundus tetapi jarang disadari? Silahkan, Miss. Oke, nomor satu, aku sebutin tiga ya. Nomor satu yang paling sering dilakuin itu adalah mengeneralisir semua program. Nah, karena Erasmus Mundus ini dia terpisah ya, kayak setiap program itu punya regulasi masing-masing. Kita nggak bisa generalisir cara penulisan esai yang baik untuk semua program gitu. Eh, kita bisa pahami pola penulisan motivation letter itu yang baik itu seperti apa. Cuman detail dari tiap program kita harus baca juga. Kayak misal ada program yang mensyaratkan pengalaman pasca studi. Rencana pasca studi. Ada program yang nggak mentingin itu, tapi justru mentingin master thesis topik. Itu nomor satu. Jangan generalisir semua program. Yang kedua, kesalahan berikutnya adalah kita nggak memperhatikan status atau syarat yang membuat kita eligible atau tidak dalam program tersebut. Jadi misal gini, jurusan education, syaratnya wajib S1 bidang pendidikan. Tapi bidang kalian misal bukan pendidikan, ya udah jangan didaftarin gitu ya. Aku saranin sih kayak gitu, karena biasanya karena pendaftar banyak, filter pertama untuk mengeliminasi pendaftar itu pakai eligibility. Kalau dia nggak eligible ya udah nggak lolos. Ada program yang memang menerima orang dari lintas jurusan, gitu. Kayak programku lintas jurusan bisa macam-macam. Anak-anak kelasku ada yang dari arsitektur, ada yang dari eh, teknik industri, ada yang dari pendidikan, ada yang dari political science, macam-macam. Itu nomor dua. Nomor tiga, ini mungkin rada-rada tricky ya, cuman sering banget sih. Kayak nggak memperhatikan timeline antara seleksi beasiswa dan seleksi kampus. Jadi, teman-teman, walaupun seleksi Erasmus Mundus ini bareng antara beasiswa dan kampus, tapi biasanya ada seleksi self-funded yang terpisah. Misal ya, timeline seleksi untuk orang yang mau daftar beasiswa Erasmus Mundus itu sampai bulan Desember. Tapi timeline yang untuk self-funded itu sampai Februari. Nah, jangan sampai ikut Februari. Ikutlah sampai Desember. Karena kadang suka ketukar-tukar di kepala kita ya, walaupun di website udah jelas tertulis gitu. Itu tiga hal yang sering miss ketika proses pendaftaran. Oke, mungkin aku kembalikan ke moderator. Oke, baik. Ini teman-teman yang nggak sempat kebaca, mohon maaf banget. Tapi kemungkinan tadi udah secara nggak langsung ya, udah dibahas juga, udah terjawab. Tadi juga kami akan share mengenai record dari acara kita hari ini. Nah, ini yang terakhir nih, Mister. Ini lumayan menarik nih. Dari Kak Safira Gustani. Nah, izin bertanya mengenai pengurusan visa. Pencairan dana living allowance dan lainnya itu berarti membutuhkan waktu sekiranya berapa lama ya? Untuk itu, jika memang perlu tabungan sendiri, sekiranya dibutuhkan tabungan berapa? Untuk Erasmus ini, apakah diperbolehkan untuk kerja sampingan selama berkuliah? Silahkan, Mr. Dah. Oke, ada dua pertanyaan tadi ya. Mengenai persiapan dana dan apakah boleh kerja. Yang pertama dulu. Sebagaimana regulasi tiap program itu beda-beda, jadi agak sulit sebenarnya ngegeneralisir butuh berapa bulan sampai cair gitu ya. Apa namanya? Allowance-nya gitu. Cuman mungkin aku kasih gambaran dari programku aja ya. Cuman gini sih, pada dasarnya nanti ketika udah jadi Wordy, pastikan kamu ngekontak program ya secara jelas timeline pencairannya itu seperti apa. Karena mereka terbuka banget tentang itu. Cuman kalau dari programku kayak gini, em,
waktu keberangkatan kita kan perlu ngurus dokumen ya kayak residence permit atau izin tinggal dan visa, dua dokumen itu sih. Residence permit kita bayar 3 juta sih di kedutaannya. Dan aku rasa hampir semua negara Eropa segituan deh. Visa free, Erasmus Mundus wordingnya itu free visa. Kita cuma perlu bayar residence permit. Berangkat lah. Berangkat kita perlu tiket pesawat dong. Tiket pesawat itu tergantung negara. Cuman waktu itu aku dari Jakarta Vienna sih 7 juta ya. Iya, 7 juta Jakarta Vienna. Ya. Kemudian beberapa hari setelah aku sampai itu udah cair sih. Jadi kalau dari programku sih kayak gitu. Asalkan eh, akun bankku udah tersedia. Ada program lain kayak misal, aduh aku lupa lagi namanya, tentang game development, Replay namanya programnya. Itu di bidang game development. Kurang lebih juga sama timeline kayak gitu. Ada program yang dia tuh ngasih uang dulu sebelum kita berangkat. Kayak dikasih 1.000 sampai 2.000 euro. 2.000 euro itu berarti berapa ya? 20, 40 jutaan dikasih ke kita dulu sebagai persiapan keberangkatan. Ada juga program yang kayak gitu. Makanya tiap program itu beda-beda sih. Ada program yang nunggu kita nyampe dulu baru dikasih, ada yang kita belum berangkat udah dikasih. Biasanya nanti dikumpulin tuh di grup Wordi Erasmus Mundus dari Indo, kita bisa saling tukar info. Cuman berapanya, at least kalian punya pegangan buat tiket pesawat, buat visa dan dokumen. Hmm, sama katakanlah jaga-jaga 500 euro sih buat hidup sebelum sebelum dapat beasiswa ya. Karena kan kita juga perlu apply buat housing ya sebelum kita pergi ke sana. Nah, housing ini juga macam-macam nih, nggak bisa digeneralisir. Waktu itu kebetulan aku dapat housing yang enak banget. Artinya aku nggak perlu bayar deposit dan segala macam. Aku juga bisa bayarnya ketika scholarship-nya udah cair. Jadi kayak enak banget sih waktu itu. Dan itu nggak bisa disamain ya, itu case by case banget kayak eh, kita dapat housing yang kayak gimana. Cuman at least tadi ya, visa, tiket pesawat, housing, sama biaya hidup awal sebelum cair. Kalau aku ya, aku orangnya itu prepare banget dan nggak mau ada risiko yang nggak aku gambarin itu terjadi. Jadi aku sebelum berangkat selalu kira-kira dan aku tulis ya kayak risiko apa aja yang aku bakal alami secara finansial dan itu aku harus siapin gitu. Kemudian kalau kerja part time bisa-bisa aja. Walaupun gini sih, walaupun nanti di program itu misal ada program yang nggak ngebolehin, tapi sebetulnya kalian bisa-bisa aja kerja part time gitu ya. Eh, bahkan kalian juga bisa pulang ke Indo waktu liburan summer summer holiday, kalian bisa pulang ke Indo dan tetap bakal dapat living allowance yang sama 1.400 euro per bulan. Dan ini sih misal magang gitu. Magang itu kan magang ada yang offline, ada yang online. Misal kalian ambil magang online, eh, kalian pulang dari Indo, tetap dapat 1.400 euro per bulan juga bisa. Dan waktu aku konsultasi ke programku ya, mereka sih bilang kayak gini, kamu bebas melakukan apapun dengan catatan kamu berhasil memenuhi indikator yang udah kami tetapkan. Artinya magangku beres, kuliahku beres, dimanapun aku ada, itu bebas. Dan kamu nggak perlu cerita ke kami, kayak kamu ada di mana, nggak perlu laporan. Ya udah itu hakmu aja selama kuliah kamu mau kemana. Cuman kami udah tetapkan indikator, selama kamu memenuhi itu, clear, semuanya nggak ada masalah. Kayak gitu sih. Jadi mau kamu kerja, mau kamu gimana, lakuin aja. Secara administrasi, visa itu juga memperbolehkan kamu kerja sih. Jadi aman-aman aja. Gitu sih Bapaknya. Oke, kita cukupkan ya untuk sesi Q&A kita kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah berpartisipasi, udah aktif dalam acara kita kali ini. Dan pastinya terima kasih banyak juga kepada Mr. Cahyo yang udah ngasih banyak insight nih buat kami. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya, dokumentasi dulu nih. Mungkin dari teman-teman bisa siap-siap dulu sebelum nanti kita kembali ke Mr. Ryan untuk closing statement. Oke, ini aku pandu ya. Udah siap? Oke.
3, 2, 1. Oke, slide berikutnya nih. 3, 2, 1. Nah ini, slide terakhir, slide terakhir. Oke, mungkin terakhir lagi nih kita gaya bebas dulu. Gimana? Gaya masing-masing deh. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Untuk closing statement, saya kembalikan ke Mr. Ryan. Oke, closing statement ya sekarang. Halo Mr. Cahyo. Oke, iya, halo. Oke, perkenalkan ya Mr. Cahyo ya. Jadi anyway teman-teman bagi yang belum tahu, jadi saya tuh kakak ya, nama saya Rian, saya owner English Banua. Jadi saya yang ngelola acara ini dan waktu itu kita ngechat Mr. Cahyo pada situ tuh ya untuk bikin acara ini dan ternyata tidak di-expect banyak banget peminatnya ya Mr. Cahyo ya. Kita juga tidak expect jadi ini sangat luar biasa banget. Anyway, teman-teman nanti mungkin saya izin share link IG Mr. Cahyo boleh ya ke grup WA Iya, dan boleh. link beasiswa apa link esainya juga ya. Boleh ya karena Iya, boleh. Mr. Cahyo ini teman-teman, beliau ini nge-share esai beasiswanya secara cuma-cuma. Jadi teman-teman bisa pakai buat apa? Buat kalian pelajari gitu ya. Nah, kemudian anyway mau nanya nih Mr. Cahyo dari Kabupaten Kedirinya di mana, Mr.? Di Pare, Oh, dari asli Sidomulyo. Pare ternyata. Masya Iya. Allah. Saya di titik nol English course dulu, Mister. Ngajar di situ 2 tahun dulu. Di Oh, Pare. oke. Anyway, kita ada orang Pare juga, Miss Francisca, boleh on cam nggak? Nah, jadi Mr. Cahyo nih kebetulan banget kita ada mentor dari Jepang ya, S3, dan dia orang Kediri juga. Jadi, Oh, oke. Kediri Pride ini. Halo Miss Francisca. Halo, salam kenal semuanya. Jadi Miss Francisca ini S3 di Jepang ya, beliau ini awarding Max Scholarship, dan orang Kediri juga. Jadi ini keren banget ya, Kediri Pride ya, dan mungkin nanti Miss Francisca kalau mau, Miss Francisca ini Mister punya impian pengen postdoc di Eropa. Makanya mungkin kalau Wow. Cahyo punya ada channel ya, ada koneksi buat informasi ke sana mungkin bisa sampaikan ke Miss Francisca. Mungkin nanti aku share link IG-nya ya nanti ya, mungkin bisa mutualannya. Ya. Oke, mungkin terakhir mungkin kata-kata quote of the day, Mister. Jadi biasanya saya tuh minta quote of the day dari pemateri sebelum kita akhiri. Mungkin yang bisa biar diingat teman-teman gitu. Apa tuh kira-kira quote of the day dari Mister Cahyo buat para pemuda-pemudi yang ingin mencari beasiswa di Indonesia? Oke, sebetulnya aku bukan motivator yang bagus ya. Cuman aku mau bilang gini aja sih. Perjalanan untuk kuliah di luar negeri, apapun jenjang kalian ya di S2 atau S3 itu adalah perjalanan yang penuh risiko. Dan karena risiko itu ada, kalian perlu sadar dan identifikasi dari awal, segala macam risiko itu perlu disiapin dengan perencanaan yang bagus. Jadi, eh, kenapa tadi aku bilang aku bukan motivator yang baik? Karena aku rasa di plan yang semacam ini motivasi aja nggak cukup ya, tapi perencanaan yang matang itu jauh akan lebih membantu. Segala macam hal itu harus diukur ya, terutama persiapan finansial, persiapan mental, karena nanti kalian akan diuji banget kesabarannya. Kayak misal, aduh belum dapat IELTS, udah dapat IELTS, saya belum dapat scholarship. Nah itu kalian akan diuji banget tuh kesabarannya. Termasuk akan banyak sekali orang-orang yang akan meragukan diri kalian. Sesimpel mungkin teman kalian atau bahkan keluarga kalian, kesabaran kalian akan diuji sekali. Jadi risiko-risiko itu perlu kalian sadari dari awal, biar nanti kalau terjadi nggak kaget dan kalian udah membayangkan aja, oh aku udah pernah ngebayangin risiko ini dari dulu. Jadi santai aja. Kemudian terakhir fokuslah pada hal-hal yang bisa kalian kendalikan ya. Fokus pada internal domain yang bisa kalian kendalikan, yaitu disiplin kalian, tekad kalian, konsistensi kalian, kesabaran kalian tuh bisa kalian kendalikan. Abaikan aja faktor-faktor eksternal yang nggak penting, kayak misal persepsi orang lain terhadap diri kita. Kemudian, misal pun ada orang lain yang meragukan diri kita, bagiku itu adalah faktor eksternal yang kadang-kala nggak penting dan menghambat dan memenuhi kepala kita ya kalau kita pikirin. Sementara masih banyak hal yang perlu kita pikirin. Jadi fokus aja pada hal-hal internal, cueklah pada hal-hal yang tidak esensial dan justru menghambat agenda kita untuk berpikir yang lain gitu, yang harusnya kita pikirin tapi malah keganggu. Oke, itu aja. Good luck. Semoga teman-teman ini berhasil pada rencana yang udah kalian siapin masing-masing. Oke, Thank you. thank you so much Mr. Cahyo ya. Jadi ingat ya teman-teman, Mr. Cahyo tadi bilang kalau
mental pressure-nya kuat ya, jadi nggak boleh patah semangat. Apalagi kalau di luar negeri itu nggak semudah yang kita kira ya. Tadi bisa coba cerita, dan you must be focused and also discipline to yourself. Harus disiplin, harus konsisten, dan ya don't care about the external factors, just focus on yourself. Jadi fokus ke diri sendiri aja, abaikan faktor eksternal. Oke, anyway teman-teman jangan keluar dari grup WA kita. Kenapa? Karena kita minggu depan ada webinar lagi, gratis juga, dan awardee-nya dari Australia. Oke, terima kasih banyak ya Mr. Cahyo atas waktunya, atas ya momennya, kesempatannya ya, udah meluangkan waktunya. Dan pastinya ini momen yang sangat luar biasa ya buat teman-teman untuk sharing ilmu tentang Erasmus Mundus. Oke, mungkin itu saja ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bye bye. Nice day. Thank you so much. Thank you semuanya. Aku izin Oke. via dari semua. Oke, bye bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih.